terima kasih atas kedatangan kawan-kawan media. Sungguh senang sekali ya saya hari ini pada akhirnya kita bisa meluncing secara resmi audiobook portal, di mana saya juga terlibat di dalam prosesnya bertiga untuk membuatkan format seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Marlo panjang lebar tadi, bagaimana dari proses dan semua ide-ide dan pada akhirnya kita bersepakat untuk melaksanakan ini. Dan saya di sini juga terlibat dalam proses berkarya. Jadi saya menerbitkan buku ini, buku Sebab Cinta. Ini adalah sebuah buku kumpulan cerpen berisi 12 cerpen yang berkisah tentang berbagai hal, di mana pada akhirnya sebab cinta pula kita melakukan sesuatu. Dalam artian bagaimana kecintaan kita terhadap manusia, keluarga, kemudian orang tua, ataupun hal-hal yang terkait dengan kehidupan. Jadi tematiknya mengangkat tematik romansa, kemudian kehidupan secara luas, ada derita, kemudian kebahagiaan, harapan, keputusasaan, ketidakadilan, dan lain-lainnya. Jadi buku Sebab Cinta ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2012 saat saya masih banyak menulis puisi maupun cerpen. Kemudian saya sempat vakum dulu sejenak menulis karena kesibukan saya bekerja untuk mengurus 3 festival pada waktu itu, Ubud Ratna Senderidas Festival selama 16 tahun, kemudian Ubud Food Festival, dan juga Bali Emerging Waratas Festival. Nah, kemarin setelah terjadinya pandemi ini, kita jeda sejenak, seluruh kegiatan yang ada memang jeda oleh situasi, dan saya mulai bergerak di dalam keterbatasan. Dalam artian bahwa ketika kita memiliki kreativitas, tentu kita selalu ingin melakukan sesuatu, ingin berkarya, tapi dalam situasi seperti kemarin itu memang ada keterbatasan-keterbatasan. Saya waktu pandemi itu lebih banyak menghabiskan waktu saya di ruang baca gitu, membaca beberapa karya. Kemudian saya terbersit melihat kembali buku yang sudah saya terbitkan cukup lama gitu loh, dari 2012 hampir 8 tahun buku ini ada di rak buku, dan saya kemudian kembali melihat-lihat ulang apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Pada saat kemarin banyak, ketika kita di rumah aja semua butuh sesuatu, hiburan lah atau apa, pasti sebagian besar juga menghabiskan waktu untuk membaca gitu kan. Selain membaca juga mendengarkan podcast ataupun menonton informasi lainnya, YouTube, ikut kelas webinar, online, daring dan lain-lain gitu kan. Nah di situ saya terbersit setelah Marlo dan Haji Anomnya mengajak, kenapa kita nggak membuat audiobook? Nah dari situ saya langsung, wow menarik sekali gitu loh, apabila sebuah buku kita bisa alihwahanakan ke dalam buku suara. Itu adalah sesuatu yang membuat saya sangat tertantang gitu kan, dalam artian saya belum pernah membaca karya, menarasikan karya, atau menjadi narator gitu kan. Seperti apa sih berproses dari seorang penulis yang biasanya adalah bekerja di belakang laptop, kemudian dengan suasana yang tenang sendiri misalnya di kamar, membiarkan imajinasinya mengalir, menuliskan dari kata ke kata gitu kan. Tapi ketika diangkat menjadi sebuah audiobook, itu tuh ada tantangan-tantangan baru yang saya temui gitu loh. Tidak lagi saya berbicara tentang karya tulis saya sendiri, tentang buku yang saya ciptakan ini, tapi bagaimana di sini terjadi sebuah kolaborasi. Tidak lagi tentang saya dan buku saya gitu loh. Imajinasinya itu menjadi lebih luas. Ketika kita membaca buku, mungkin kita terbentuk oleh cerita yang ada. Sambil membaca mungkin akan terbentuk gambaran, oh seperti ini ya tokohnya, mungkin suaranya seperti ini. Tapi ketika kita sudah memasuki membaca, dan saya juga pada saat membuat karya audiobook ini, saya langsung terjun sebagai narator.
ketika pertama kali menjadi narator, sungguh tentu sesuatu hal yang sangat baru bagi saya gitu loh. Ketika membacakan atau menarasikan karya-karya ini, kita ternyata memang harus memahami pertama adalah karakter dari setiap tokoh yang ada dalam cerita-cerita tersebut.